dipersembahkan oleh Nah, pemirsa, sekarang kami sudah bersama Mas Garin dan Mbak Fafa. Betul sekali. Mereka ini yang menjadi inisiator sibuk-sibuk ya. Iya, betul. Dan kalau di Solo nih, kalau setiap acara-acara besar nih pasti di dalamnya ada Mbak Fafa, ada Mas Garin, pasti. Wow, International Gamelan Festival. Nah, Mas Garin, dengar-dengar dari Setan Jawa nih, tiba-tiba ada festival gamelan ini. Iya, pertama kali kan Setan Jawa karena juga dapat dukungan banyak ya, termasuk dari ruang kreatif dan sebagainya. Nah, ketika kita ke London, pentas waktu itu ada Mbak Renita juga, lalu kita berpikir karena banyak sekali inisiasi tentang festival gamelan internasional. Sudah dari Solo, dari Jogja, dari manapun inisiasi itu selalu ada, tapi belum terjadi. Oleh karena itu kita memikirkan membuat International Gamelan Festival dengan pre-launchingnya di London itu. Oh, jadi waktu itu sebenarnya pre-launching tapi tidak secara langsung ke Indonesia, tapi Dirjen Kebudayaan sudah membicarakan itu di panggung untuk mengundang semuanya. Karena bayangan sejak tahun 1977 itu gending ternama Puspawarna itu dibawa oleh NASA ke ruang angkasa dengan pesan Jimmy Carter presiden untuk mengkomunikasikan peradaban dunia. Ya, itu dibawa pesawat Voyager ke ruang angkasa. Sejak tahun itu sampai sekarang tidak ada sebuah festival besar yang mengajak mereka yang pernah dibesarkan di sini untuk pulang kampung. Maka festival ini judulnya Homecoming. Ayo pulang kampung rame-rame kembali ke peradaban terbesar Indonesia yang salah satunya adalah gamelan. Jadi pasti banyak ya merespon. Dan gimana dia pembiayaannya, Mas? Kalau pulang kampung kayak lebaran ya mereka beli tiket sendiri juga. Namanya pulang kampung. Ini bisa dijelaskan jumlahnya cukup banyak ya, 19 negara. Universitas terbesar dunia ikut, SOAS, London, Berkeley ada dan sebagainya. Komunitas terbesar dan maestro gamelan dunia datang semua ke sini. Juga dari Nusantara 47 yang dari Nusantara itu dari daerah mana aja, Mas? Dari Flores, dari Banjarmasin, dari Surabaya, dari ujung sampai ke ujung, Mbak. Dari Nusantara ini ada yang mewakili dari berarti ini banget ya, Mas Yofi ya, sampai semua berdatangan ini emang prosesnya berapa lama nih Mas Garin waktu itu sampai? Cukup panjang dari mulai 1 tahun ya, London itu 1,5 tahun gitu. Biasa sekali. Dan memang sebetulnya ini kan menjadi semacam diplomasi kebudayaan yang sangat besar. Nah, Mbak Fafa pasti sibuk nih ya, artinya dari mulai tadi persiapan akomodasi dan juga menyusun rundown acaranya. Ini tempatnya kan bukan hanya di sini saja ya, bukan di sini, tapi ada beberapa tempat yang bisa di-share. Selain diisi, kita ada panggung utama di Vastenburg, kemudian di Balai Kota akan digelar untuk pagelaran gamelan keraton, kemudian di sepanjang City Walk Slamet Riyadi ada Taman Budaya Surakarta, ada kantong-kantong seni pertunjukan di Solo yang memang kita libatkan. Belum memang kita membuka paralel dari museum-museum yang ada di kota Solo seperti Lokananta, isi seni rupa sendiri, kemudian Museum Rada Pustaka dan sebagainya. Jadi banyak tempat yang dipakai dan juga didukung oleh 4 kabupaten yang akan kita kunjungi dan mereka juga mensupport berbagai gelaran terkait dengan gamelan. Jadi banyak sekali yang menarik pemirsa di Festival Gamelan Internasional ini. Selain memang peserta, lalu juga menjadi sebuah temu kangen dari semua para seniman-seniman itu. Jadi kita tunggu apa sih yang terjadi setelah mungkin akan ada karya-karya berikutnya nanti ya yang dihasilkan. Pastinya ada seperti apa, dan kita akan melihat bagaimana keseruan dari Festival Gamelan Internasional ini. Seperti apa kita saksikan di Indonesia di segmen berikutnya.
Tak bisa dipungkiri, Blora dikenal karena salah satu sosok sastrawan kebanggaan Indonesia, Pramudia Anantatur. Pram lahir di Blora. Ini yang membuat tulisan-tulisannya begitu dekat dengan Blora, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Ya karena itu tempat kelahiran dia kepengen mengangkat Blora dengan segala persoalannya. Dan kalau kita lihat Blora itu memang dianggap sebagai Belanda pun sebagai kota pemberontak. Berapa tokoh pemberontak yang ada di Blora? Pram sendiri oleh pemerintahnya sendiri dianggap pemberontak juga. Itu pentingnya kenapa Pram banyak menulis tentang Blora. Karya Pram yang begitu fenomenal membuatnya pernah diasingkan pada masa Orde Baru. Pada dasarnya semua karya Pram mewartakan penderitaan, kesengsaraan, ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, oleh pribadi-pribadi yang tergambarkan lewat berbagai karya itu. Pram lewat karya-karyanya menggugat ketidakadilan yang mereka alami, lewat penggambaran kehidupan pribadi-pribadi, tapi sesungguhnya itu menggambarkan kondisi makro pada masa itu. Tak hanya seni tulisan, cerita dari Blora juga mengangkat seni lisan asli Blora yang semakin ditinggalkan. Untuk yang tahun pertama ini, kita fokuskan kepada penguatan ekosistem seni dan budaya. Ya, penguatan ekosistem seni dan budaya yang di situ ada berbagai macam seni dan budaya yang di Blora, khas Blora, yang hampir ada yang sudah hampir punah di sini. Jadi kayak misalnya kentrung itu tinggal satu-satunya pemain, kemudian wayang kerucil itu sudah hampir tidak ada sama sekali untuk dalangnya pemain ini dan itu. Cerita dari Blora adalah satu rangkaian kegiatan Indonesiana, sebuah platform seni dan budaya dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Di penutup opening ceremony, cerita dari Blora, Bumi Manusia, karya Pram dipentaskan dalam panggung teater. Generasi mudanya nanti harapan kami itu nanti akan melahirkan begitu tokoh-tokoh ya selevel bahkan harapannya di atas dari Pramudia Anantatur. Terus harapan kami kepada seniman seni budaya, penggiat praktisi budaya yang ada di Kabupaten Blora nanti akan lebih inovatif, kreatif begitu dalam garapannya di dalam seni budayanya. Ke depan nanti rumah masa kecil Pram nanti akan menjadikan destinasi wisata tidak hanya di Jawa Tengah tapi sudah sama levelnya sudah internasional lah. Selain cerita dari Blora, kegiatan budaya di bawah platform Indonesiana adalah Festival Seni Multatuli yang dilaksanakan 6 sampai 9 September lalu. Bertempat di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, festival ini bertujuan untuk mengangkat kembali nilai-nilai humanisme dan kesejarahan Multatuli. Dipersembahkan oleh